Jadi sebenarnya apa sih data spasial itu sendiri? Jadi ada beberapa referensi yang saya bawakan terkait definisi dari data spasial. Jadi dari MIT ini memberikan definisi terkait data spasial itu adalah informasi yang terkait lokasi dan bentuk dari suatu objek atau fitur geografi dan relasi antar objeknya. Nah, biasanya ini disimpan dalam bentuk koordinat dan topologi. Lalu ada juga yang memberikan definisi bahwasanya data spasial itu adalah data yang menunjukkan suatu lokasi di bumi, seperti longitude dan latitudenya dari objek yang diberikan. Dan data-data spasial ini yang bisa dipetakan. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh ya. Di sebelah kanan ini ada contoh mapping terkait flood yang terjadi di Indonesia, terutama di Jakarta ya. Lalu juga ada penggunaan data spasial di Maps. Jadi misalkan kita ingin mempoint suatu lokasi, nah biasanya itu akan muncul koordinat, longitude dan latitudenya. Nah itu adalah beberapa contoh sebenarnya dari data spasial. Lalu mengapa kita perlu data spasial? Jadi yang pertama itu adalah it's everywhere. Jadi data spasial itu dapat ditemukan dimanapun dan sebenarnya itu menyimpan informasi yang sangat bagus ya apabila akan diolah lebih lanjut. Mungkin beberapa source yang bisa kalian temui, yaitu yang pertama di Maps, mungkin contohnya ada OpenStreetMap, Google Maps, dan lain sebagainya. Lalu mungkin juga ada di sosial media apps, jadi misalkan kalau kalian melakukan tweet di Twitter itu biasanya akan ada suatu informasi terkait lokasi postingannya, lalu Instagram, dan lain sebagainya. Lalu, it's confusing. Kenapa spatial data dikatakan itu confusing? Karena membutuhkan kemampuan yang spesifik, seperti membaca peta yang mungkin bukan peta yang seperti peta topologi seperti biasa ya, mungkin seperti peta presipitasi, lalu peta-peta yang lebih khusus itu perlu membutuhkan kemampuan yang spesifik. Lalu yang ketiga sebenarnya data spasial itu tidak tidak hanya berkaitan dengan GIS atau Geographic Information System, tapi ada beberapa area yang sebenarnya memanfaatkan data spasial ini. Contohnya di healthcare itu sebenarnya ketika kita melakukan MRI, nah itu biasanya kan ada suatu area-area tertentu ya yang mungkin dianotasi oleh expert. Nah itu sebenarnya juga bisa dikatakan spasial data. Tapi seperti yang beberapa definisi sebelumnya agar tidak membingungkan. Jadi spasial data yang dibicarakan untuk mini workshop kali ini adalah yang berrelasi dengan koordinat di bumi seperti itu. Nah, ini beberapa contoh data-data spasial yang mungkin ditemui, yaitu yang pertama ada vektor. Nah, vektor ini merupakan suatu data yang sudah terolah, dan biasanya ini dapat dibuka di web map ataupun GIS software tanpa kita melakukan proses yang lebih lanjut. Nah, mungkin ini ada contohnya. Jadi, semisal ada data vektor daerah di Jakarta dan beberapa olahan area lahan yang sudah diproses oleh para expert. Lalu yang kedua ada data tabular. Nah, data tabular ini biasanya lebih ke bentuk data tabel dan biasanya disimpan dalam file CSV, Excel, dan lain sebagainya. Nah, data tabular ini perlu dilakukan georeferencing dan geocoding. Geocoding sendiri itu adalah ketika kita ingin mendapatkan suatu koordinat di bumi dengan melakukan translasi dari address ataupun alamat yang sudah ada. Sedangkan georeferencing itu merupakan suatu cara ketika kita ingin memproyeksikan data-data raster ataupun tabular ataupun vektor itu sendiri ke dalam koordinat di bumi. Jadi kita ingin memposisikan bahwasanya gambar ataupun vektor tersebut bisa tepat sesuai koordinat yang sudah ada di bumi. Nah, untuk data tabular sendiri ini bisa digabungkan dengan vector space untuk memperkaya informasi.
Lalu yang terakhir ada raster atau image. Jadi data raster atau image ini merupakan data yang sifatnya berpiksel, tetapi tidak selalu dapat diedit. Dan juga perlu dilakukan georeferensi. Lalu ini lebih spesifik terkait remote sensing image. Jadi penginderaan jauh atau remote sensing ini berkaitan dengan memperoleh informasi tentang permukaan bumi menggunakan platform yang ditinggikan seperti satelit, sensor, dan lain sebagainya. Nah, gunanya apa? Untuk menghasilkan informasi seperti data satelit atau foto udara. Nah, berikut ada beberapa contoh dari gambar satelit. Jadi ini ada data citra atau contoh sampel citra dari Landsat yang di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya itu merupakan data dari Sentinel-2. Dan masing-masing ini diperoleh dari data satelit. Lalu berkaitan dengan remote sensing image sendiri, ada beberapa karakteristik resolusi yang berkaitan dengan image yang related dengan data spasial. Yang pertama adalah resolusi spasial. Resolusi spasial ini berkaitan dengan ukuran piksel dari suatu citra secara menyeluruh, terkait berapa piksel yang ada di suatu citra tertentu, seperti itu. Lalu yang kedua ada resolusi spektral. Jadi ini berkaitan dengan range dari panjang gelombang yang tercatat oleh sensor. Nah, ini mungkin berkaitan dengan bands atau yang bisa disebut dengan pita. Nah, yang biasa dianalisis di sini adalah terkait jumlah bands-nya, lalu posisi dari bands, dan lebar bands. Nah, mungkin terkait resolusi spektral ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada hiperspektral dan multispektral. Nah, untuk multispektral sendiri, dia itu hanya memilih beberapa bands tertentu di elektromagnetiknya. Sedangkan untuk hyperspektral sendiri, dia lebih rich atau lebih banyak pilihannya karena dia menggunakan spektrum cahaya. Dan dibandingkan dengan hyperspektralnya, multispektral image itu sendiri lebih memiliki resolusi yang rendah. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang nantinya akan hilang seperti itu. Lalu yang ketiga ada resolusi temporal. Jadi resolusi temporal ini berkaitan dengan waktu pengambilan citra secara berurutan. Jadi mungkin kalau kita mengamati suatu data spasial yang berkaitan dengan natural disaster, itu kan tidak selalu tiap tahun akan terjadi banjir misalkan. Nah, maksud dari data remote sensing yang resolusi temporal itu kita bisa mengambil data citra tersebut berdasarkan waktu yang kita tentukan. Lalu yang keempat ada resolusi radiometrik. Jadi ini berkaitan dengan jumlah total sinyal diskrit yang dapat direkam oleh sensor. Nah, ini biasanya direpresentasikan dalam bit. Mungkin ini ada sedikit ilustrasi kalau dilihat antara gambar pertama yang di sebelah kiri dan gambar kedua yang di sebelah kanan, itu ada perbedaan dalam pewarnaannya, di mana gambar pertama itu lebih terlihat natural dibandingkan gambar yang kedua. Karena dalam gambar pertama ini dia menggunakan 8 bit untuk resolusi radiometriknya, sedangkan untuk gambar yang kedua ini dia menggunakan 4 bit saja. Lalu lebih spesifiknya lagi, contoh dari remote sensing image itu yaitu Sentinel-2. Jadi Sentinel-2 atau S2 ini sebenarnya adalah suatu misi pencitraan multispektral secara meluas, dan sifatnya juga sebenarnya beresolusi tinggi dengan frekuensi kunjungan kembalinya itu sebesar 5 hari secara mengglobal. Lalu Sentinel-2 ini mengambil sampel 13 pita atau bands spektral, dan data Sentinel ini cocok untuk menilai keadaan dan perubahan vegetasi atau tutupan lahan, tanah, dan tutupan air dari suatu region atau wilayah. Mungkin bisa dilihat di bawah gambar contoh Sentinel-2, di situ ada beberapa bands yang bisa dipilih nantinya ketika kita ingin mengolah data Sentinel-2 untuk suatu task tertentu. Jadi bisa dilihat bahwasanya di contoh di B1 ini, dia menggunakan wavelength sebesar 443,9 hingga 442,3, dan dia mendeskripsikan suatu aerosolnya. Dan begitu pula seterusnya.
Selanjutnya terkait spatial data analysis, processing, and modeling. Jadi data spasial ini kalau kita ketika kita menilik lebih jauh, sebenarnya itu banyak sekali task yang bisa dikerjakan. Nah, mungkin berikut adalah contoh-contohnya. Jadi yang pertama adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi yang bisa dilakukan adalah misalkan melakukan klasifikasi tutupan lahan, lalu area air, penggundulan, dan atau kebakaran hutan. Nah, mungkin ini ada contoh ilustrasi ya. Jadi, kalau kita melakukan klasifikasi pada spasial data, di situ kita akan mencoba untuk memprediksi dari warna-warna tersebut apakah benar dia merupakan suatu coastal, ataukah dia suatu urban atau perkotaan, ataukah suatu wilayah pertanian. Lalu yang kedua ini adalah interpolasi spasial. Jadi interpolasi spasial ini sebenarnya adalah suatu problem regresi di bidang spasial data. Nah, contohnya yaitu membuat peta curah hujan berskala besar berdasarkan sampel dari wilayah yang lebih kecil. Jadi interpolasi spasial ini sendiri itu kita ingin memprediksi titik-titik yang lain berdasarkan sampel titik yang sudah diketahui. Jadi mungkin ini contohnya ya. Jadi kita udah memiliki suatu input, lalu kita proses dan akan menghasilkan suatu region atau pewarnaan. Lalu yang ketiga ada change detection. Jadi change detection ini contohnya bisa berupa tumpahan minyak, lalu juga penggunaan lahan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada segmentasi, yaitu mungkin berkaitan segmentasi area lahan ataupun segmentasi area air, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan general task di slide sebelumnya itu, kita bisa menggunakan berbagai approach ataupun cara, baik secara tradisional maupun machine learning. Tetapi masing-masing sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan. Contohnya di pengolahan tradisional ini, dia lebih menggunakan multi-kriteria decision making dan membutuhkan validasi dari seorang expert ataupun ahli di setiap melakukan proses pengolahan. Lalu cakupan problem dari tasnya itu relatif tidak kompleks, dan mungkin contoh metode yang bisa digunakan yaitu AHP, lalu statistical analysis, mungkin menggunakan distribusi Poisson dan p-value, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke machine learning. Di machine learning sendiri itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan pendekatan konvensional. Jadi kalau pendekatan konvensional ini sendiri, data-data spasial yang kita pilih itu biasanya relatif bersifat homogen. Lalu cakupan problemnya bisa kompleks, dan mungkin contoh metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan tasknya itu menggunakan algoritma SVM, lalu random forest, lalu KNN, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk deep learning sendiri, itu bisa mengatasi data heterogen yang belum tentu bisa diatasi menggunakan machine learning konvensional. Nah, cakupan problem di deep learning sendiri itu lebih kompleks biasanya, dan data-datanya itu menggunakan data yang real world. Lalu contoh metode ataupun algoritma yang bisa dipakai yaitu menggunakan CNN, RNN, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini ada general flow diagram untuk pemrosesan data spasial, terkhususnya citra spasial. Nah, misalkan kita punya suatu citra spasial dari berbagai sumber, misalkan kita pilih data citra yang dari Landsat. Nah, kita ingin sebelum kita masuk ke klasifikasi sebagai task yang ingin kita selesaikan nantinya, tentunya kita harus melakukan beberapa proses, yaitu yang pertama kita bisa melakukan image registration dan image rectification. Nah, apa perbedaan dari image registration dan image rectification? Jadi image registration di sini kita ingin memetakan gambar yang kita punya sesuai dengan koordinat yang ada di map. Sedangkan untuk image rectification, kita ingin
memetakan secara benar citra-citra spasial yang diambil dari beberapa angle atau dari beberapa sudut. Nah, kita ingin mendapatkan gambar yang sesuai. Nah, dari image registration dan image rectification, kita bisa masuk ke image restoration ataupun langsung ke image. Nah, dari image restoration ini sebenarnya outputnya bisa dimasukkan kembali ke image classification. Nah, image restoration ini sering disamakan dengan image enhancement, tapi sebenarnya ada perbedaan antara image enhancement dan image restoration, di mana image enhancement itu kita ingin memperbaiki citra untuk menjadi lebih bagus saja. Tapi kalau image restoration, kita ingin memperbaiki suatu citra dengan target tertentu. Jadi kita punya suatu threshold untuk memperbaiki citra. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan image classification dan parameter extraction, dan harapannya dari contoh-contoh task ini kita bisa mendapatkan suatu image understanding. Nah, image understanding itu apa? Jadi semacam implementasi dari ataupun hasil dari kedua proses tersebut. Nah, mungkin yang related dengan image understanding di sini adalah yang berkaitan dengan computer vision ya. Jadi seperti mapping daerah hujan ataupun daerah banjir ataupun melakukan segmentasi pada suatu daerah yang mengalami kebakaran hutan ataupun tanah longsor, misalkan seperti itu. Nah, mungkin masuk ke image understanding yang lebih spesifik, yaitu image segmentation. Jadi, apa sih segmentation itu sendiri? Jadi, kita ingin mendapatkan suatu klasifikasi per pixel dari suatu citra. Dan harapannya, dari prediksi klasifikasi citra itu secara per pixel, kita bisa menyamakannya dengan ground truth yang ada. Nah, mungkin ground truth itu apa? Ground truth itu adalah semacam panduan ataupun acuan yang bakal kita dapatkan. Nah, mungkin contohnya adalah yang ada di samping kiri yang berwarna merah, itu adalah contoh ground truth yang ingin kita dapatkan. Jadi kita ingin melakukan segmentasi yang hampir mendekati ataupun kalau bisa sama dengan ground truth yang sudah disediakan. Nah, berikut contoh output-nya ya. Jadi kalau divisualisasi, contoh segmentasi yang berhasil, ini yang berwarna biru. Nah, ini adalah segmentasinya. Lalu, bagaimana sih kita melakukan segmentasi? Sebenarnya banyak cara ya. Jadi nggak hanya berkaitan dengan deep learning saja sebenarnya bisa melakukan atau menggunakan traditional approach. Tapi karena beberapa data itu sifatnya low resolution dan membutuhkan fitur extraction yang lebih bagus, nah biasanya kita menggunakan deep learning. Nah, mungkin salah satu contohnya adalah CNN. Nah, CNN ataupun convolutional neural network ini mungkin untuk teman-teman yang udah ataupun rekan-rekan yang sudah sering menggunakan deep learning sudah cukup familiar ya. Jadi kita ingin mendapatkan suatu hasil di mana kita ingin dari input itu kita melakukan downsampling dengan max pooling. Jadi kita ingin mereduksi dari suatu citra input itu dimensinya, dan di akhir itu kita akan mendapatkan suatu klasifikasi per pixel dari output yang kita inginkan. Nah, sebenarnya stage-stage ini adalah contoh ya. Jadi misalkan di sini contohnya adalah menggunakan stride 4. Dari stride 4 ini citra itu akan
dilakukan max pooling untuk masuk ke small neural network di CNN agar untuk komputasinya tidak jadi besar. Nah, mungkin itu penjelasan singkat terkait CNN. Lalu ada lagi contoh deep learning arsitektur yang bisa digunakan untuk segmentasi, yaitu U-Net. Jadi U-Net ini sudah cukup sering digunakan untuk problem segmentasi, di mana dia itu memiliki dua path ya, atau dua tahap. Jadi yang mana itu disebut kontraktif dan ekspansif. Di kontraktif ini dia melakukan downsampling. Jadi kita ingin mendapatkan input citra yang lebih kecil. Nah, dari proses itu biasanya ada dua konvolusi layer yang berukuran 3x3, di mana di masing-masing layernya itu biasanya menggunakan fungsi aktivasi value, dan setelah masuk ke tahap kontraktif path-nya, kita akan masuk ke ekspansifnya, di mana kita ingin melakukan upsampling dari output yang dihasilkan dari kontraktif path-nya. Nah, diharapkan dari proses-proses tersebut, kita bisa menghasilkan segmentation map yang lebih baik. Nah, mungkin masuk ke source dan challenge. Jadi sebenarnya untuk open resource terkait data spasial itu cukup banyak. Nah, contohnya itu mungkin bisa didapat dari OpenStreetMap, lalu ada Google Earth Engine, lalu ada NASA Earth Observatory. Nah, biasanya untuk Google Earth Engine maupun NASA Earth Observatory ini biasanya untuk citra satelit. Dan biasanya juga sudah bisa dilakukan pra-processing dulu, sehingga nanti misalkan kalau kita ingin melakukan tahap selanjutnya untuk ke proses pengolahan baik machine learning maupun tradisional, itu kita tinggal pakai saja. Nah, selain itu juga ada Esri, dan untuk data SHP ataupun vektor, nah itu bisa didapat di ini sih contohnya, di FreeGIS Data dan Lapagis untuk wilayah region di Indonesia. Lalu tools apa saja yang bisa kita pakai? Untuk visualisasi kita sebenarnya bisa pakai QGIS dan ArcGIS. Nah, masing-masing dari ini bisa melakukan visualisasi dengan baik untuk data vektor ataupun raster. Nah, sedangkan untuk mengolah semacam proses tradisionalnya maupun machine learning-nya bisa menggunakan MATLAB, lalu R, dan Python. Lalu untuk menyimpan data, misalkan data tabular dari spasial data itu kita bisa menggunakan PostgreSQL. Nah, sebenarnya untuk QGIS sendiri itu bisa diintegrasikan dengan PostgreSQL dan Python untuk mendapatkan visualisasi yang kita inginkan sesuai dengan task yang dikerjakan. Nah, mungkin challenge terkait data spasial itu yang related dengan training data itu adalah yang pertama, kurangnya sistem klasifikasi yang seragam. Jadi mungkin ada beberapa data itu diberikan kelas yang namanya berbeda, tapi intinya itu sama. Jadi misalkan suatu lahan ya, nah mungkin ada orang yang melakukan klasifikasi itu dengan nama farm dan ada yang menggunakan nama land. Nah ini tentunya akan memberikan perbedaan ketika kita melakukan proses modeling data ke machine learning maupun tradisionalnya. Padahal itu merupakan suatu objek yang sama. Lalu yang kedua adalah kurangnya data terolah dari spektrum ataupun sensor yang berbeda. Nah, ini berkaitan dengan resolusi spektral ya. Jadi memang untuk ekstraksi datanya itu sebenarnya mudah didapat, jadi bisa melalui Google Earth Engine dan resource yang lain. Tapi untuk melakukan pengolahannya itu biasanya ada semacam perhitungan yang rumit. Nah, itu
dari pengolahan itulah yang sebenarnya sangat penting karena tanpa pengolahan dari pengolahan data mentah ke data yang terolah itu akan memberikan informasi yang bisa kurang didapat seperti itu. Lalu yang ketiga ada kemampuan generalisasi yang rendah. Jadi misalkan kalau kita menggunakan training data yang sedikit, nah ketika kita melakukan testing ke model dengan data yang lain, itu bisa jadi nanti memberikan hasil generalisasi model yang rendah. Lalu yang terakhir adalah jarangnya data terolah yang terbuka untuk publik. Nah, ini untuk data-data terolah yang disediakan secara open itu relatif sedikit, dan biasanya itu data-data yang related dengan wilayah itu cukup kurang ya. Dan masih belum banyak orang yang melakukan eksplorasi terkait data-data spasial ya, seperti itu. Lalu sedangkan challenge di neural network-nya sendiri, yang pertama itu cukup sulit untuk mengatasi permasalahan terkait karakteristik spasial dan pengetahuan geografis, karena seperti yang diketahui bahwasanya neural network itu belajar dari data yang kita sudah olah. Nah, kalau misalkan karakteristiknya itu kita tidak terlalu mengerti, nah neural network-nya tentu juga belum tentu mengerti, seperti itu. Lalu yang kedua adalah rendahnya tingkat fleksibilitas terhadap optimasi data channel secara adaptif, lalu scalable memory dan scalable channel. Lalu yang ketiga adalah penggunaan multi-input dalam jaringan. Nah, penggunaan multi-input dalam jaringan ini seperti kita ingin melakukan optimasi ya. Jadi bagaimana cara mengoptimalkan input pada tiap layer pada model yang kita gunakan. Lalu yang terakhir ada model building dan hiperparameter tuning. Jadi semacam untuk menentukan layer pada jaringannya, lalu parameter apa saja yang harus dipakai, lalu hiperparameternya. Nah, itu juga challenge ketika kita menggunakan neural network ya. Lalu selanjutnya terkait big data dan high performance computer. Jadi seiring perkembangan waktu ya, tentunya data-data spasial itu sebenarnya jumlahnya cukup besar, baik itu yang dapat diperoleh dari satelit, GPS, ataupun observasi lingkungan di bumi. Nah, challenge dari geospasial big data ini adalah kita ingin melakukan efisiensi dalam ekstraksi informasi dan pola terkhususnya terutama di fitur intrinsik terkait ruang dan waktunya. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya spasial data itu juga menyimpan informasi terkait waktu ya. Nah, ketika datanya semakin banyak dan ketika kita ingin mengolahnya, tentu kita ingin mendapatkan informasi terbaik tapi dengan efisiensi. Nah, ini adalah challenge-nya seperti itu. Lalu yang kedua, beberapa data bersifat multidimensional, terutama data dari satelit dan IoT yang menghasilkan unstructured ataupun semi-unstructured data, yang mana dia itu bersifat heterogen dan dinamis. Lalu yang ketiga, perlunya komputasi yang tinggi apabila kita ingin menggunakan training set dari data spasial yang skala citranya itu besar. Nah, bagaimana kita menghandle permasalahan yang ketiga? Kita bisa menggunakan high performance computer. Nah, server supercomputing seperti DJX-1 dan DJX-A100 ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan training model, terutama yang menggunakan pendekatan deep learning. Sebenarnya nggak hanya terkait spasial data aja ya, data-data lain seperti image biasa pun juga bisa digunakan. Nah, ini ada contoh pemanfaatan HPC jika dilihat untuk mengembangkan pre-trained model pada domain computer vision. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh model yang sudah dikembangkan dalam challenge ImageNet. Nah, ini ada VDG16, ResNet 50, Inception V3, EfficientNet, dan sebenarnya ada yang lainnya. Nah,
di model-model ini di-train dengan data yang besar, dan itu datanya sangat banyak dan dari multi kategori. Jadi seperti itu. Ya, mungkin presentasi terkait materi yang ada di slide dapat dicukupkan. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Laksmita. Oke, baik, terima kasih banyak Bella atas presentasinya. Mungkin langsung saja untuk acara selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab ya, Mbak Bella. Sedikit Q&A, mungkin kurang lebih 20 menit ya Bella ya. Mungkin cukup ya kalau memang ada. Dan mungkin sebelumnya semoga berkenan, saya ingin memperkenalkan bahwa ada di peserta hari ini sebenarnya ada guru kami semua ya di sini, Profesor Aniati Murni. Bu Aniati, apakah sedang monitor? Nah, ini adalah guru kami semua ya, Bu Aniati. Jadi sebelum kita persilahkan ke para peserta yang lainnya, mungkin saya ingin memberikan floor-nya kepada Prof. Aniati. Apakah ada pertanyaan, Bu, atau mungkin tanggapannya dari Bu Ani? Mohon maaf, Ibu masih muted kayaknya kalau bicara. Jadi kuliahnya ini merupakan introduction ya, jadi artinya masih penjelasan-penjelasan apa itu spatial data analysis dan lain-lainnya. Saya juga kepingin tahu nanti kalau sudah hands-on, apa saja yang mungkin bisa diberikan contoh ya, pengertian AI sendiri apa sih sebetulnya. Di situ kan AI itu bagaimana kita memindahkan apa ya, cara kita berpikir pada mesin sehingga dia bisa memberi informasi yang kita butuhkan seperti itu kan. Jadi memang sebetulnya AI itu sudah dari zaman dulu sekali sudah mulai dicanangkan ya. Tapi rupanya kita belum bisa sampai mendapatkan algoritma atau apapun, sampai deep learning itu kan baru-baru aja, belum, tidak seperti sekitar 15-20 tahun yang lalu itu sebetulnya AI sudah diintroduce ya pada kita, tapi kita belum bisa berhasil mendapatkan algoritma-algoritmanya. Jadi sebenarnya juga algoritmanya itu juga sebetulnya yang dipakai di AI itu juga dipakai di sistem-sistem yang lama ya, karena kita sudah mulai belajar dari awalnya. Mungkin pada penggunaan untuk big data itu disempurnakan, terus ada aspek optimasi, kemudian ada deep learning, yang kemudian yang sebetulnya di deep learning itu yang sangat membantu kita adalah bahwa dia bisa mengekstrak feature secara otomatis. Kalau dulu kan kita harus ini enaknya pakai features apa ya? Oh, pakai feature tekstur karena kita lihat gambarnya bertekstur ya, seperti itu. Ini pakai features warna, ini pakai features apa? Misalnya gradient atau seperti itu. Jadi memang pengetahuan itu bertambah, tapi sebetulnya juga misalnya seperti big data juga kita nggak selalu berpikir bahwa big data itu besar gitu ya. Sebetulnya kenapa sih namanya big data? Karena kita nggak tahu isi datanya itu. Apakah yang kita perlu ada di situ datanya kah ya? Makanya kan kita selalu menggunakan cube teknologi kan, banyak basis data ya untuk mencari sebetulnya data-data yang kita butuh. Nah dari situ kita saring data-data yang kita ambil, baru itu kita proses ya, seperti itu. Jadi saya juga mengikuti ya perkembangan ini. Terima kasih kepada Bu Bella juga yang sudah merumuskan introduksinya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan contoh hands-on. Di sini kebetulan akan digunakan deforestation segmentation ya sebagai contoh di Indonesia. Karena itu memang yang terjadi kan. Sebetulnya yang di Indonesia terjadi itu kebakaran hutan, deforestation itu sangat merugikan kita, banyak sekali yang kena. Nah sekarang untuk
untuk kebakaran hutan ternyata juga untuk prediksi masih belum terlalu bisa ditemukan, baru terjadi, baru kita ribut cara mengatasinya, baru seperti itu kan ya. Oke. Silahkan Bu Laksmita, saya hanya mendengarkan saja deh di sini ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Prof. Aniati atas insight-nya. Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Bella, itu tadi pengantar AI itu dalam konteks ini maksudnya apa, mau ngapain gitu. Dan untuk peserta yang lainnya sambil Bella mungkin menjawab pertanyaan pertama, silahkan untuk yang ingin bertanya bisa dimulai dengan raise hand kali ya, melalui reaction, agar nanti kita bisa panggil sesuai yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan Bella. Ya, jadi sebenarnya terkait AI sendiri, memang dari dulu ya sebenarnya jauh kalau kita tarik ke belakang, seperti yang Prof. Ani sudah bilang tadi, bahwasanya implementasi AI itu sudah dipakai, tapi mungkin AI-nya itu sendiri mungkin kita harus melakukan handcrafted feature ya, kalau misalkan kita menggunakan machine learning. Nah, di sini kenapa dipropos suatu penggunaan AI? Nah, kalau misalkan kita hanya menggunakan suatu teknik yang berbasis tradisional, mungkin kita menggunakan perhitungan math ya, ataupun matematika, ataupun statistik yang biasa, ditakutkan nanti semisal kalau kita mendapatkan cakupan studi yang meluas atau lebih kompleks, dan fenomena yang kita dari data tersebut itu memiliki banyak fitur, nah tentu kita tidak bisa menggunakan teknik tradisional tersebut, karena pasti akan memakan banyak komputasi secara manual. Nah, kenapa dipropos penggunaan AI? Sebenarnya AI juga banyak sekali implementasinya, tidak hanya di data spasial ataupun image, di data-data yang lain, karena AI ini bisa menirukan cara berpikir manusia. Jadi kita mengharapkan suatu mesin itu bisa secara baik merecognize ataupun mendeteksi apa yang dilihat, apa yang dirasakan, intinya apa yang biasa kita lihat sebenarnya, dan bisa menemukan pattern dari data-data tersebut, sehingga kita tidak perlu melakukan pengulangan kembali ketika kita membuat dari data yang berbeda, tapi intinya sebenarnya sama. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bella. Seperti yang tadi mungkin di depan ya, saya coba tambahkan sedikit ya, bahwa istilah AI itu kalau dicari definisinya di luar sana banyak ya. Ada juga debat-debat yang ada tentang definisi AI itu apa gitu. Mungkin ada juga sebetulnya yang metode tradisional yang tadi sempat Bella sampaikan ya. Ya itu kan sebetulnya kan juga basic AI ya itu sebetulnya ya, karena sudah membantu kita mengambil keputusan walaupun ya tentu saja tidak sekompleks ini gitu ya. Jadi mungkin istilah AI ini sangat general term ya, umbrella term untuk teknik-teknik yang dapat kita gunakan untuk mengolah data dan mengambil kesimpulan. Nah, kebetulan untuk data spasial seperti yang disampaikan di workshop hari ini oleh Mbak Bella, ini ternyata ada tools-tools ya yang baru-baru ini, yang dewasa ini muncul, yaitu deep learning ini yang bisa membantu kita dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut. Baik, ini di chat box ada pertanyaan, mungkin saya bacakan ya kepada pada peserta. Jadi ada pertanyaan dari Asyafina. Kalau yang bersangkutan ingin bertanya langsung juga dipersilakan, tetapi saya coba tanyakan, untuk belajar tentang spasial data, apakah ada repository atau project yang bisa dipelajari mungkin ya sebagai pemula? Bagaimana Bu Bella? Terima kasih. Sebenarnya ada yang open public ya, mungkin kalau menilik ke Kaggle ya, mungkin kalau yang sudah familiar dengan Kaggle, sebenarnya di situ ada beberapa notebook yang bisa digunakan ataupun dipelajari terkait pengolahan spasial. Biasanya sih yang berkaitan tentang regresi maupun
citra ya. Jadi ada beberapa data yang sudah terolah dan memiliki ground truth ataupun actual label, sehingga kita bisa melakukan prediksi dengan baik dengan berpedoman dengan actual label ataupun ground truth yang sudah disediakan. Jadi ada notebooknya di Kaggle. Kalau berbicara repo yang seperti di GitHub sebenarnya sih ada, tapi mungkin untuk mencari task yang spesifik ya itu mungkin cukup susah ya, yang berkaitan dengan spasial data. Mungkin kalau ingin mencari secara spesifik di GitHub itu ada, tapi kalau misalkan mencari pembelajaran spasial data yang general itu mungkin cukup sulit ya. Ya seperti itu, tapi sebenarnya ada sih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya, Mbak Bella. Yang lainnya mungkin, apakah ada pertanyaan lainnya? Oh, ini ada yang raise hand. Saya persilahkan kepada Ahmad Badruzzaman. Mohon maaf kalau salah sebut. Silakan langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badruzzaman. Saya ingin bertanya terkait masalah apa tadi yang masalah dalam neural network atau apa tantangan ya, challenge atau apa tadi ya di slide. Nah, ya itu. Nah, saya masih belum memiliki gambaran maksud dari sulit mengatasi permasalahan terkait karakteristik spasial dan pengetahuan geografis. Apakah bisa dikasih apa namanya ilustrasi sehingga saya bisa lebih mengerti. Terima kasih. Oke. Baik, saya panggil Mas Ahmad ya. Mungkin saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad. Jadi maksud dari sulit untuk mengatasi permasalahan terkait karakteristik spasial ini mungkin saya ambil contoh ya. Mungkin kalau kita menilik slide sebelumnya itu ada yang namanya di remote sensing image, ada resolusi spektral. Nah, ketika kita memakai resolusi spektral itu kan terbagi menjadi dua ya biasanya. Yang pertama itu ada yang namanya multispectral image dan hyperspectral image. Nah, ketika kita ingin memproses hyperspectral maupun multispectral image, itu kita harus tahu karakteristik masing-masing dari data itu seperti apa. Karena ketika kita nanti tidak terlalu mengetahui tentang karakteristik dari data multispektral itu seperti apa dan hiperspektral itu seperti apa, nah takutnya nanti ketika dalam memilih model neural network-nya itu jadi salah dan menghasilkan model yang kurang baik atau mungkin bisa dikatakan underfit ya. Nah, pengetahuan geografis pun juga penting karena seperti yang diketahui kalau kita berbicara dengan data spasial itu kan kita merujuknya di sini ke koordinat di bumi ya. Nah, di situ ada suatu ilmu di mana kita harus memproyeksikan citra tersebut ke koordinat di bumi. Nah, misalkan kita harus tahu nih dari format UTM-nya bagaimana. Nah, selain itu juga karakteristik spasial itu mungkin kalau misalkan datanya itu sudah terolah ya. Nah, apakah itu dia berupa poin-poin saja atau berupa multi-poin atau dia merupakan suatu vektor. Nah, itu juga harus dipertimbangkan karena tidak semua algoritma neural network itu cocok dengan karakteristik spasial maupun geografis dari data-data tersebut. Mungkin seperti itu. Kalau contohnya mungkin saya izin stop share dulu mungkin. Mohon maaf sebentar. Mungkin sebentar.
contoh dari mungkin saya kasih contoh terkait ininya ya. Nah, data yang dipakai nanti untuk hands-on itu salah satu contoh data multispektral. Karena Sentinel-2 itu kan dia sifatnya multispektral, jadi hasil image yang didapat itu dia lebih low resolution. Dan dia pun juga dibedakan dari beberapa angle ya. Jadi misalkan ada yang 90 derajat, ada yang 180 derajat, ataupun yang lain sebagainya. Nah, kita harus mengetahui bahwasanya informasi yang didapat dari multispektral itu tidak sebanyak ketika kita menggunakan hiperspektral. Karena di hiperspektral itu sendiri datanya itu jauh lebih bagus ya, karena dia menggunakan pita yang banyak dan dia lebih narrow atau lebih kecil dibandingkan dengan multispektral, sehingga gambarnya itu berbeda. Nah, tentunya kalau kita ingin mengolah data-data multispektral, kita harus tahu karakteristiknya. Oh, ternyata dia ini low resolution ya. Maka kalau misalkan ingin melakukan image classification, mungkin saya harus melakukan image enhancement dulu ataupun image restoration untuk memperbaiki citra tersebut sehingga gambar-gambar yang ingin diklasifikasikan ataupun region yang ingin diklasifikasikan itu dengan benar diprediksi. Seperti itu sih mungkin contoh dari challenge di neural network terkait sulitnya karakteristik spasial, pengenalan karakteristik spasial dan geografis. Baik, Mas Ahmad, apakah menjawab? Mungkin lebih ke konfirmasi aja. Berarti maksudnya yang Tidak kedengeran. Putus-putus, Mas Ahmad. Iya, tadi ini tadi permasalahan namanya apa? Yang di slide namanya sifat apa? Sifat iya karakteristik spasial. Ya maksudnya berarti intinya tuh apakah ini berkorelasi dengan pola spektral ya? Berarti itu hubungannya ke pola spektral kan ya? Ya, contohnya yang tadi saya kasih contoh itu di spektralnya sih, karena memang challenge yang mungkin di data spasial yang cukup menantang itu terkait multispektral image dan spektral sih, terutama di multispektralnya. Kalau saya boleh menambahkan ya, sebetulnya di citra multispektral maupun hiperspektral itu sebetulnya sudah ada petunjuk ya. Jadi kalau kamu mau menggunakan untuk menganalisa vegetasi, pakailah band ini itu maksudnya mungkin. Jadi memilih band yang spektralnya tepat. Jadi jangan ngawur. Jadi itu sebenarnya sudah ada petunjuknya, Pak. Jadi kalau mau membahas soal geomorfologi pakai band 541 kalau multispektral misalnya seperti itu. Juga sama dengan hiperspektral ya. Jadi setiap satelit yang diluncurkan itu sudah ada paduan penggunaan setiap spektralnya, saya rasa. Terima kasih. Ya, kalau itu saya paham. Terima kasih. Baik, Prof. Aniati, terima kasih sudah menambahkan. Oke, baik, terima kasih atas tambahannya juga dari Prof. Aniati. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya, karena waktunya sudah hampir jam 2:30. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini ada di chat box dari Pak Uus Husni. Penggunaan deep learning untuk pengolahan citra ini membutuhkan hardware yang speknya cukup tinggi ya. Apakah ada cara atau method agar deep learning bisa run endpoint seperti IoT, embedded system DLL yang biasanya mengalami keterbatasan hardware? Ya, silakan, Mbak Bella. Kalau terkait citra spasial, sebenarnya saya juga kurang terlalu kurang tahu terkait endpoint seperti penggunaan IoT. Tapi kalau semisal dijadikan endpoint itu
Seingat saya beberapa masih belum ada, tapi sebenarnya ada. Mungkin di luar negeri itu sudah mulai menggunakan penggunaan daerah prediksi, ya mungkin itu sudah menggunakan endpoint di mana kita nanti bisa dapat ini maksudnya seperti API atau gimana ya? Mungkin lebih ke ini aja sih secara umum. Ini tanggapan saya ya, mungkin secara umum. Kan ini bakalan biasanya membutuhkan komputasi tinggi ya, butuh GPU lah, butuh kapasitas komputasi yang tinggi. Ada cara nggak sih agar bisa jalan juga di lokal gitu, atau yang tidak membutuhkan komputasi tinggi? Atau memang itu syarat yang mutlak? Mungkin. Kalau misalkan ingin menjalankan di lokal ya, mungkin training set-nya itu diperkecil atau mungkin menggunakan metode yang lain seperti zero shot learning. Jadi kalau pakai zero shot learning itu bisa menggunakan citra yang sedikit. Jadi tapi saya juga belum pernah tahu ya kalau misalkan penggunaan spasial data menggunakan zero shot learning. Tapi itu mungkin bisa menjadi alternatif ketika kita ingin mengerjakan suatu data spasial yang datanya itu sedikit dan inginnya menjalankannya di lokal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin kalau ada tanggapan lagi dari Pak Uus, tetapi memang ini permasalahan sejuta umat ya, ketika ingin menjalankan komputasi yang cukup tinggi seperti ini, ada trade-off yang terjadi dengan antara performa dan juga kecepatan komputasi gitu ya. Jadi emang ini adalah salah satu kendala yang mungkin jika ingin melakukan deployment model yang kompleks seperti ini. Saya tunggu apakah ada tanggapan dari Pak Uus. Kalau tidak ada, mungkin kami akan sudahi ya Q&A sessionnya hari ini. Ini tepat pukul 14.32 dan kita akan masuk ke hands-on. Mungkin sebelum kita masuk ke hands-on session, sebelum nanti udah terlalu mumet ya atau di akhir workshop, saya izin untuk mengambil dokumentasi ya. Mungkin Bella bisa bantuin saya ambil screenshot juga ya Bella ya. Jadi untuk yang berkenan, kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera untuk kita ambil dokumentasi kegiatan hari ini. Sebelum terlalu pusing ya, nanti setelah hands-on session-nya ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu sedikit ya, mungkin masih ada yang mau menyalakan kameranya. Oke. Di saya ada 4 halaman ya yang perlu kita ambil screenshot-nya. Oke, kita akan mulai ambil screenshot. Untuk yang pertama, masih banyak yang nyala-nyala nih, apa kita tunggu sedikit lagi ya? Oke, saya akan ambil screenshot-nya. 1, 2, 3. Kalau yang nggak bisa on camera, nggak masalah. Ya, untuk yang berkenan aja. 1, 2, 3. Maaf. Saya simpan yang pertama, lalu halaman kedua. 1, 2, 3. 2, lalu ketiga. Udah nggak ada kamera sih ya. Ketiga. Kemudian halaman keempat. Mungkin untuk panitia juga ya yang ingin mengambil bukti atau dokumentasi, mungkin saya persilahkan sekarang juga untuk mengambil. Oke, baik. Sorry. Baik. Terima kasih. Dokumentasinya sudah saya ambil. Untuk yang ingin mematikan kamera, silahkan dimatikan kembali. Baik, saya serahkan kembali untuk sesi hands-on session kepada Bella, Mbak Bella. Kami persilahkan. Silakan Bella. Mohon maaf, Bella masih muted.
Baik, terima kasih Bu Mia sudah diingatkan. Jadi sebelum masuk ke hands-on session-nya, saya memberikan sedikit introduction terkait paper rujukan dan dataset yang digunakan. Jadi paper rujukan yang saya gunakan itu adalah ForestNet. Jadi task yang dibahas di sini adalah mengklasifikasikan pemicu terjadinya deforestasi di Indonesia menggunakan deep learning dari citra satelit. Nah, ini di-provide oleh Stanford Machine Learning Group dengan presetnya itu Irvin et al. Nah, untuk datasetnya sendiri itu terdiri dari CSV, lalu ada citra satelitnya, serta ground truth untuk segmentasinya. Jadi ground truth untuk segmentasinya yang putih-putih ini ya. Nah, ini digunakan untuk membantu kita dalam memprediksi segmentasinya yang kita hasilkan itu sudah mendekati dengan ground truth-nya atau belum. Nah, ground truth untuk segmentasi daerah yang gundul itu atau yang mengalami deforestasi itu disimpan dalam format .pkl. Nah, untuk distribusi masing-masing training set, file set, dan test setnya sendiri bisa dilihat pada slide bahwasanya kita bisa simpulkan secara garis besarnya bahwasanya data ini data imbalance, di mana kelas plantation dan smallholder ini memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan dengan grassland, subland, dan other. Nah, mungkin ini link source code yang bisa dikirim, diakses. Baik, saya izin masuk ke notebook-nya. Jadi seperti yang dilihat untuk hands-on ini sendiri adalah segmentasi di daerah deforestasi di Indonesia, di mana nanti mungkin kita membutuhkan beberapa library yaitu Pandas, NumPy, Shapley, OS, PyTorch, Pickle, Matplotlib, dan sebagainya. Mungkin yang membedakan dari data spasial ya, pengolahan data spasial di deep learning, kita baru mendengar yang namanya library Shapley. Nah, library Shapley ini digunakan untuk kayak mendeteksi dari olahan data yang sudah disimpan itu apakah dia merupakan suatu poin ataupun dia terdiri dari multi point yang membentuk suatu region ataupun wilayah. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan Shapley. Nah, ini mungkin kita import library-nya, lalu mencoba mengkonekkan dengan Google Drive untuk akses dataset yang sudah disimpan. Lalu untuk menyiapkan dataset ForestNet, mungkin nanti kalau dari para partisipan ingin mencobanya, mungkin nanti bisa menambahkan pintasan di link HTTPS Drive itu ke dalam Google Drive masing-masing. Lalu seperti yang tadi dikatakan bahwasanya ada file.csv sendiri, di mana file.csv ini terdiri dari train, val, dan test, di mana itu menunjukkan label, lalu longitude latitude-nya atau tempat di mana terjadinya deforestasi, serta folder di mana tersimpannya citra satelit serta
.pkl-nya atau hasil dari gambar yang sudah diekstraksi di setiap daerah yang mengalami deforestasi. Nah, karena saya kemarin ketika mengupload data yang mengalami beberapa permasalahan, jadi saya cek dulu apakah tiap data yang diinginkan terkait citra satelitnya dan regionnya itu sudah ada atau belum. Kalau semisal sudah, maka citra-citra tersebut atau data-data tersebutlah yang dipilih. Jadi kalau bisa kita coba lihat distribusinya, maka kalau yang tadi dilihat kan 686 ya. Jadi kalau yang berhasil di-upload di G Drive ini sekitar segini, di mana masih sama, masing-masing untuk plantation dan agriculture ini lebih tinggi dibandingkan grassland dan other. Lalu kita coba untuk membuat kelas dataset. Jadi menggunakan kelas dataset ini apa? Jadi kita ingin melakukan pemrosesan dataset itu jadi sekumpulan yang menjadi satu, di mana itu nanti terdiri dari citra satelitnya, lalu gambar regionnya yang dari .pkl itu, dan kita ingin mengkategorikan apakah dari data-data tersebut didapat poin-poin kan. Nah, poin-poin itu nanti dicek apakah dia merupakan suatu data yang poligon atau multi poligon. Jadi mungkin dalam satu citra ataupun satu region yang disegmentasi dalam data.pkl itu mungkin ada satu daerah saja, tapi mungkin bisa jadi ada yang sifatnya multi poligon. Jadi ada 2 region yang mengalami deforestasi. Nah, dari situ kita coba untuk menghimpun atau mengekstraksi poin-poinnya itu, lalu kita melakukan rasterisasi dari data, di mana output shape-nya nanti berupa 332 kali 332. Lalu ini citra yang diambil. Jadi kita ambil dari ukuran atau matriks size-nya itu 86 sampai 246. Lalu kita coba masing-masing dari train dataset, file dataset, dan test dataset tadi kita himpun ataupun kita panggil dengan kelas yang sudah di-define. Lalu kita coba untuk membuat arsitektur unit untuk model segmentasinya. Jadi seperti yang diketahui kalau unit itu kan ada 2 stage ya. Jadi ada kontraktif dan ekspansif. Jadi nanti akan terjadi downsampling terlebih dahulu. Di downsampling tersebut kita melakukan max pooling ya. Jadi kita ingin mereduksi dimensi dari citra tersebut menjadi lebih kecil, dan nanti ketika upscaling kita akan melakukan perbesaran citra, dan nantinya dicek apakah nanti kita akan menggunakan interpolasi bilinear atau tidak. Seperti itu. Nah, mungkin secara umum untuk kelas unitnya bisa dilihat di sini. Jadi bahwasanya ada tiga layer konvolusi ya. Di sini yang bersifat downsampling dan ada upsamplingnya. Dan di akhirnya nanti kita ingin menghasilkan suatu klasifikasi ya. Sebenarnya segmentasi itu juga termasuk problem klasifikasi, tapi mungkin bisa dikatakan per pixel. Nah, dari situ nanti setelah kita mendefine kelas untuk model arsitektur segmentasinya, kita melakukan inisialisasi untuk argumen untuk training. Jadi kita set batch size-nya sebesar 64, lalu device-nya menggunakan CUDA karena pakai PyTorch, lalu kita coba set untuk learning rate-nya sebesar 0,001, lalu epoch-nya sebesar 100. Nah, untuk alpha dan gamma ini digunakan untuk parameter focal loss-nya. Kenapa dipilih menggunakan focal loss? Mungkin bagi rekan-rekan yang masih
belajar mungkin agak kurang familiar dengan Vocaloss. Jadi Vocaloss itu termasuk contrastive learning ya. Jadi itu nanti bisa membantu kita dalam mengatasi class imbalance. Nah, karena problem kita itu tadi merupakan class imbalance, jadi Vocaloss ini diharapkan bisa mengatasi rendahnya akurasi. Nah, selain itu juga melakukan reweighting optimization. Lalu setelah kita melakukan reweighting optimization ya untuk masing-masing train datasetnya dan segmentasinya untuk binary segmentation ya, kita baru masuk ke data loader. Jadi kita meload atau kita nanti membagi data-data tersebut menjadi batch yang sudah didefinisikan tadi sebesar 64. Nah, dari situ kita define model unitnya. Unit yang dipakai itu 3 dan 1. Maksudnya 3 di sini adalah kita menggunakan 3 channel dan 1 itu adalah kelasnya. Jadi ini termasuk binary segmentation karena kita ingin memprediksi apakah wilayah tersebut merupakan wilayah yang mengalami deforestasi atau tidak. Lalu kita lakukan training. Jadi kita training berdasarkan epochnya. Tadi epochnya sebesar 100. Di sini kita define untuk masing-masing inputnya. Jadi untuk segmentasi, label, serta citra itu sendiri. Lalu kita definisikan Vocaloss. Jadi Vocaloss itu sebenarnya dia menggunakan binary cross entropy, di mana nanti ketika nilai masing-masing alfa dan gamanya itu didefinisikan, nah itu merupakan kombinasi yang kita sebut sebagai Vocaloss. Nah, dari situ kita masing-masing dari train dan file set-nya kita lakukan training. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya di awal ketika kita mentraining modelnya itu, kita bisa lihat bahwasanya prediksi kelasnya untuk kelas daerahnya itu relatif rendah ya, karena bisa dikatakan misalnya kelas data yang kita punya tadi memiliki imbalance yang cukup besar. Maka dari itu kita cek lagi, tapi ketika kita menggunakan Vocaloss dibandingkan dengan menggunakan loss cross entropy saja, itu nanti dia akan memberikan akurasi yang lebih baik. Jadi ketika menggunakan loss biasa itu mungkin akurasinya sekitar hanya 0,69 saja, tapi ketika menggunakan Vocaloss dia bisa sampai 0,7 ke atas. Nah, setelah selesai melakukan training, kita coba untuk melakukan testing. Jadi dari data test loader yang sudah di-define, kita coba untuk melakukan testing. Nah, untuk testingnya sendiri itu ada 2, jadi kita pakai yang dirotasi dan tidak dirotasi. Nah, kalau semisal output-nya itu lebih dari 0,5 untuk probabilitasnya, maka dia akan diset jadi 1. Dan kalau misalkan kurang dari 0,5, maka dia akan diset jadi 0. Nah, kita coba untuk memplotting hasil segmentasinya. Jadi bisa dilihat bahwasanya ini contoh ya. Jadi ini contoh. Nah, harapannya kita tuh segmentasinya harusnya di dekatnya warna merah ya, tetapi kita bisa lihat bahwasanya segmentasinya ini belum berhasil. Nah, ini melingkupi tapi masih belum presisi ya, mengikuti dari ground truth yang diinginkan. Nah, ini adalah challenge ya di data spasial karena memang yang kita tahu datanya itu imbalance dan kita harus cari ataupun melakukan hiperparameter tuning atau pemilihan model yang lebih baik, seperti itu. Nah, jadi ini beberapa contoh gambar yang hasil di plotting. Nah, mungkin
kalau misalkan kita cek penggunaan GPU-nya, kita bisa lihat bahwasanya cache yang digunakan untuk melakukan running ini sebesar 5,6. Nah, mungkin nanti ketika kita melakukan komparasi, sebentar saya isi stop share. Nah, ketika nanti kita menggunakan supercomputing ya untuk melakukan segmentasi, ini akan jauh lebih cepat dan case-nya juga lebih rendah. Mungkin saya coba untuk running yang di sini aja ya. Nah, kalau yang saya pakai di DJX A100 ini berhasil meload seluruh data, jadi data yang sebenarnya ini sudah masuk, lalu untuk definisi kelasnya juga sama. Lalu kita coba melakukan training model. Nah, ini proses untuk training modelnya dengan menggunakan data train dan validation-nya itu sebagai acuan ya. Apakah antara train dan val-nya ini memiliki selisih yang cukup banyak atau tidak. Seperti itu.
Ya mungkin karena ini saya set 100 ya mungkin cukup ini, tapi kalau misalkan nanti dibandingkan dengan yang kita coba running di Colab, dia case-nya lebih rendah ya, jadi untuk alokasi memorinya juga lebih bagus menggunakan supercomputing DGX A100 ini. Seperti itu, mungkin sambil menunggu running-nya selesai. Apakah boleh sambil ada pertanyaan, Bella? Mungkin kalau ada, bolehkah? Boleh. Boleh ya, jadi kami persilahkan kalau ada yang sambil mencoba-coba, ada yang ingin ditanyakan, bisa either raise hand atau tulis pertanyaannya di chat box. Jadi sambil lanjut terus aja ya demonya, tetapi kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa silahkan saja sambil jalan. Mungkin kalau boleh saya kasih saran sedikit, apa mungkin ya Mbak Bella menampilkan contoh-contoh gambarnya yang dataset yang tadi disebut-sebut? Oh, boleh. Mungkin boleh. bisa lebih membayangkan jadinya datanya itu seperti apa sih? Sebentar, saya izin stop share ya, Bu. Jadi ini mungkin contoh ya, example dari ForestNet dataset itu. Jadi di tiap foldernya itu nanti ada path untuk menyimpan tiap foto-foto ataupun auxiliary data ya. Sebenarnya ini ForestNet dataset itu bisa menggunakan multimodal. Jadi mungkin nanti ketika kita ingin melakukan klasifikasi, mungkin kita ingin memperhitungkan aspek-aspek lain seperti altitude-nya, lalu mungkin lain sebagainya. Jadi itu bisa digunakan juga auxiliary yang sudah tersedia di ForestNet dataset ini. Terus untuk fotonya di sini, jadi ada dua. Jadi ada yang infrared dan yang visible. Tapi kita gunakan yang visible karena kita coba untuk melakukan segmentasi di citra aslinya. Jadi kalau citra aslinya seperti ini, jadi kalau dilihat dia nggak terlalu high resolution ya untuk citra satelit ini. Terus juga ada beberapa yang ada cloud-nya, tapi untuk yang ini saya cuma pakai yang komposit aja, karena ini yang sudah dihilangkan data-data seperti kayak ada cloud ataupun yang mengalami hazy seperti itu. Nah, sih ada beberapa data ya, mungkin saya contoh ambil di sini. Ya, seperti ini sih data-datanya. Mungkin datanya yang bisa ditampilkan seperti ini sih, Bu. Lalu kalau yang ada awannya atau ada atenuasinya seperti ini tuh berarti seperti yang tadi sudah disampaikan di materi ya, harus diproses terlebih dahulu ya jadinya ya. Ada ini nggak ada masukan ya atau tips gitu untuk pemrosesan awalnya itu? Harusnya nanti kita coba ini dulu. Jadi misalkan
Kalau pakai pengolahan citra yang dasar, mungkin kita melakukan penghilangan cloud-nya ini dengan melakukan filtering dulu ya mungkin. Tetapi untuk menggunakan filtering pun belum tentu hasilnya bisa memuaskan, karena itu termasuk teknik image enhancement ya. Mungkin kalau misalkan menggunakan teknik yang image restoration, itu nanti bisa lebih bagus. Seperti itu. Ya, jadi untuk contoh code yang di-share pada workshop kali ini berasumsi langsung masuk ya, berarti datanya langsung dimakan aja gitu ya. Jadi tidak ada pemrosesan awal tersebut ya. Betul ya? Oke. Apakah targetnya tuh bisa ditampilkan nggak ya? Mungkin nggak? Atau bukan dalam bentuk citra ya? Target apanya Bu? Target segmentation? Target outputnya, ground truth-nya itu apakah ada bisa ditampilkan nggak? Saya nggak tahu bentuk datanya tuh dalam. Jadi itu kalau ground truth untuk forest loss-nya itu berupa data.pkl. Jadi di sini itu kalau bisa dibilang seperti data SHP-nya gitu ya. Kalau misalkan kalau kita asumsikan seperti vektor, jadi di sini tuh dia menyimpan poin-poin yang membentuk daerah deforestasi tersebut. Jadi kalau misalkan kita ingin melihatnya seperti apa, mungkin bisa dilihatnya yang di merah ini, Bu. Jadi ketika kita plottingkan dengan composite image yang kita gunakan, nah inilah yang merah ini yang merupakan daerah forest loss-nya, forest region-nya yang berasal dari data.pkl. Yaitu jadi terkait dengan jenis-jenis data juga yang sudah sempat disampaikan juga di paparan ya, bahwa ternyata untuk kali ini inputnya itu memang bisa dilihat ya karena bentuknya spasial gambar, tapi untuk outputnya kebetulan tidak diberikan langsung dalam bentuk gambar gitu ya. Yang ini berarti diproses ya oleh Bella ya. Oke, baik. Mungkin kalau dari saya sih tambahannya cukup. Udah mau dicek lagi nggak? Udah sampai mana nih jalannya nih? Masih ke 39 sih Bu ini. Tapi kalau misalkan ini dilihat sih lebih cepat sih dibandingkan yang misal pakai GPU yang di-provide pakai Google Colab yang gratis ya, dibandingkan kita menggunakan A100. Oke, bisa ditambahin informasinya kenapa A100 bisa lebih cepat? Itu karena ini sih di situ kan komputasinya paralel ya, dan GPU-nya itu juga banyak, dan karena itu karena dia menggunakan GPU dan sifatnya paralel, maka dia lebih cepat dibandingkan menggunakan satu GPU gitu sih. Seingat saya seperti itu sih. Nah, betul. Jadi mungkin nyambung ya dengan pertanyaan tadi dari peserta ya, dari Pak Uus tentang kebutuhan komputasi ya. Memang cukup berat sebetulnya tes-tes seperti ini, betul ya Bella ya. Oke, baik. Berhubung sebenarnya kita sudah lewat ya dari jam yang seharusnya sudah jam 3. Jadi mungkin saya persilakan untuk terakhir kalinya apabila ada tanggapan atau pertanyaan mungkin tentang hands-on ini secara khusus, kalau ada bisa raise hand ataupun mungkin bisa juga langsung menyampaikan pertanyaannya melalui chat box. Jika tidak ada mungkin sambil menunggu kalau ada pertanyaan mungkin saya persilakan kepada Bella untuk wrapping up kali ya Bella ya dalam 5 menit ke depan mungkin untuk menyelesaikan penjelasan dan menutup penjelasan hands-on. Saya kembalikan ke Bella. Baik, kalau terkait recap-nya, sebenarnya data spasial itu banyak ya. Mungkin nggak hanya terkait deforestasi, mungkin ada yang lebih spesifik. Mungkin kalau misalkan dari jurusan geografi, mungkin ada yang ingin memprediksi presipitasi suatu daerah ataupun tutupan lahan. Nah, itu bisa diolah. Tapi kita harus lihat juga sih apakah data-data tersebut memang bisa langsung dipakai atau tidak. Karena kalau misalkan belum bisa dipakai secara langsung, kalau kita paksakan untuk langsung mengolahnya, tentu hasilnya kan akan buruk. Nah, mungkin itu. Terus terkait running ini, sebenarnya kalau misalkan
ingin melakukan optimasi ya, sebenarnya kan ini ada, kalau misalkan kalian ingin menyimpan suatu checkpoint dari data model untuk menyimpan tiap modelnya, agar nanti ketika kita udah keluar ataupun nggak menjalankan notebook ini, kita bisa menggunakan model yang udah kita simpan sebenarnya dari proses training seperti itu. Mungkin kalau terkait recap spasial data itu saja mungkin dari saya. Oke, baik, sambil kita cek ya apakah ada pertanyaan. Kayaknya saya lihat di chat box sih belum ada, juga belum ada yang raise hand. Tolong koreksi saya ya kalau saya salah. Oke, mungkin untuk hands-on-nya ya narasumbernya kan dari Mbak Bella ya, terima kasih banyak yang sudah disampaikan. Itu code-nya juga masih bisa diakses ya bagi yang ingin tertarik mengutak-atik ya. Tautan yang tadi masih bisa kan dibuka ya? Masih, Bu. Ya, baik. Jadi untuk yang tertarik mengutak-atik bisa di situ, dan juga mungkin kita kaitkan dengan jawaban dari Mbak Bella sebelumnya bahwa sebetulnya repo untuk mulai belajar juga banyak ya yang bisa dimulai akses yang umum yang bisa dipakai untuk mulai belajar. Ya, baik. Jadi mungkin kita akan tutup dengan sedikit kesimpulan ya bahwa tadi juga sudah ditanyakan oleh Prof. Aniati, AI itu tuh sebetulnya apa sih, gitu ya? Dan pada dasarnya, ada mohon maaf sebenarnya ada pertanyaan ya sebelum kita tutup ya dari Dikri. Bisa nggak ya PPT dan codingannya dikasih ke peserta? Untuk codingannya open ya? Open bisa Open ya. Jadi untuk tautan yang tadi, tautan ini saya sudah sampaikan tadi sebelum mulai sesi, tautan Google Colab-nya itu open, jadi bisa diakses oleh peserta jika ingin membuka dan mengutak-ngatik. Tautan itu terbuka. Bagaimana untuk PowerPoint-nya? Bagaimana ya, Mbak Bella? Iya, nanti akan dikirimkan via email sih. Jadi untuk materinya akan disusulkan melalui email yang digunakan untuk registrasi, ya. Oke, baik. Jadi semoga udah kejawab ya. Jadi untuk penutup mungkin AI itu udah sering kita dengar ya istilah AI itu, dan kalau belum registrasi nanti ke panitia ya, mohon ke CP ya yang ada di poster ya untuk yang belum registrasi. Sorry, saya jadi kepotong terus. Jadi untuk untuk AI itu mungkin udah sering dengar yang digaung-gaungkan ya. AI itu pada dasarnya adalah tools atau cara untuk membantu manusia untuk mengambil keputusan, dan bagaimana caranya adalah instead of manusia yang menerima data, mengolah dan mengambil keputusan, kita coba serahkan kepada mesin, kepada komputer, kita berikan data kepada dia dan kita latih dia, atau kita berusaha membuat agar dia bisa mengeluarkan suatu keputusan atau informasi yang bisa membantu manusia mengambil keputusan. Dan di antara data-data yang bisa kita gunakan, salah satunya ya adalah data spasial, yaitu biasanya dalam bentuk image ataupun dalam bentuk vektor yang tadi sudah disampaikan oleh Bella, yang dapat dipetakan kepada koordinat spasial, biasanya koordinat geografis. Itu juga demikianlah data yang dipakai juga pada sesi kali ini. Dan untuk teknik AI-nya itu memang iya, bahwa tadi udah diangkat juga oleh beberapa penanya bahwa untuk data citra dan juga untuk teknik-teknik yang baru-baru ini ya, yang agak dewasa ini seperti deep learning, memang trade-off-nya adalah dia membutuhkan daya komputasi yang cukup besar. Gitu ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari Mbak Bella? Sudah menjawab sih, Bu, sudah menyimpulkan dari keseluruhan materi. Oke, baik. Saya rasa tambahan lagi. Baik, untuk pertanyaan teknis lainnya mungkin bisa langsung ke panitia atau ke contact person yang tertera di poster. Sebelumnya terima kasih banyak pada panitia, terima kasih pada kehadirannya, atas kehadirannya para peserta, dan juga terutama untuk Bu Profesor Aniati Murni, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Kita mungkin apa perlu diserahkan kepada Douglas lagi, apa